Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat iman, kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tawakal, arti, makna, dan keutamaannya untuk hidup lebih tenang. Tawakal adalah berusaha sekuat tenaga yang disertai doa, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal sering dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai panutan umat Islam. Sikap tawakal ini menjadi ciri seseorang yang beriman. Bagi mereka yang beriman, maka setelah berusaha sekeras mungkin, maka hasilnya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Oleh karena itu, perlu bagi setiap orang untuk memiliki sikap tawakal, karena untuk senantiasa tidak putus asa dan percaya kepada Allah, bahwa semua rezeki dan rencana baiknya sudah disusun sedemikian rupa bagi kita sebagai makhluknya. Makna tawakal. Secara harfiah kata tawakal berasal dari kata wakala yang memiliki arti menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan urusan kepada orang lain. Tawakal menjadi cara untuk kita menyerahkan segala perkara dan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengutip buku Dahsyatnya Sabar, Syukur, Ikhlas dan Tawakal oleh Abdul Syukur tahun 2016 dikatakan bahwa tawakal adalah juga merupakan pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan. Hal ini berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal atau berserah diri. Seseorang tidak bisa disebut beriman jika dalam dirinya tidak ada sifat tawakal. Pernyataan tersebut lebih jelasnya ada dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 84, yang artinya, berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Selain itu, tawakal sebagai pekerjaan hati juga diungkapkan oleh Yusuf Qaradawi, bahwa tawakal adalah pekerjaan hati, sedangkan usaha atau pekerjaan adalah pekerjaan fisik. Meski demikian, dalam praktiknya, tawakal harus menyelaraskan antara usaha lahir dan usaha fisik. Keutamaan tawakal, kegiatan berusaha sekuat tenaga yang disertai doa dan hasilnya terserah Allah, ini memiliki beberapa keutamaan jika kita senantiasa mempraktikkannya. Beberapa keutamaan dari sifat tawakal antara lain adalah ketenangan jiwa dan kepuasan batin. Ketenangan yang bisa diperoleh setelah bersifat tawakal ini dijanjikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 11 sampai 12 yang artinya, Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Mendapatkan kecukupan hidup. Tawakal pun menjadi kunci untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dengan bertawakal, maka Allah akan mencukupkan rezeki seseorang di dunia. Hal itu sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3 yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Mendapatkan keselamatan hidup.
Keselamatan hidup ini dapat dilihat dari peristiwa Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Dikarenakan ketawakalan Nabi Ibrahim, Allah memberinya pertolongan dan menyelamatkan hidupnya dengan menjadikan api tersebut menjadi dingin. Firman Allah tentang jaminan keselamatan hidup ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69-70 yang artinya, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang merugi. Memiliki kekuatan, keteguhan dan keberanian jiwa menghadapi musuh. Tentang hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 84 yang artinya, maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat besar siksaannya. Mendapatkan kesabaran dengan bertawakal, maka sekaligus melatih diri untuk sabar. Tawakal menjadi salah satu sikap yang harus dimiliki ketika kita memiliki impian yang tinggi. Hal tersebut karena menuju mimpi yang tinggi diperlukan kesabaran yang berjangka panjang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 41-42 yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.